dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita kembali bersua dalam program kesayangan kita, yaitu Taman Kalbu. Salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas perjuangan baginda Rasulullah kita bisa menikmati Islam hari ini hingga akhir nanti. Baik pemirsa Gamal TV yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini Taman Kalbu cukup jauh, kita berada di Kelurahan Togavo, Kecamatan Ternate Barat. Nah, di kesempatan sore hari ini tentunya seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang berkompeten. Sudah bersama saya sapa masing-masing. Yang pertama ada Ustadz Usman Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, yang kedua ada juga Ibu Hajah Masni bin Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik ya. Yang berikut ada juga narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, bagi aktivis perempuan. Saya sapa ada Ibu Nur Dewa Safar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, pemirsa Gamal TV, tentunya selain narasumber, di kesempatan ini juga ada majelis yang setiap saat bersama kami dalam Taman Kalbu. Saya sapa yang sudah bersama saya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Kelurahan Togavo, Kecamatan Ternate Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik pemirsa Gamalama TV dan pun para jamaah sekalian, di kesempatan ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya. Cegah pernikahan dini, siapkan generasi yang kuat. Seperti apa? Mari kita akan dengarkan masing-masing penyampaian materi dari narasumber yang sudah ada bersama kami ya. Untuk kesempatan ini mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ketua MUI Kota Ternate, Ustadz Usman Muhammad ya, menjawab cegah pernikahan dini, urgensinya seperti apa dari kacamata Islam. Silakan mungkin sebagai pengantar kepada kita bersama. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Semuanya puasa? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama saya mengajak kita untuk selalu bersyukur pada Allah bahwa atas izin dan ridha Allah, alhamdulillah pada hari ini kita hadir dalam majelis yang sangat mulia ini ya, di bulan Ramadan yang juga penuh berkah ini, untuk kita berbicara satu topik, satu hal yang memang sangat penting yang berkaitan dengan generasi muda kita ke depan atau generasi selanjutnya ya. Yaitu kita berbicara tentang masalah perkawinan ya. Perkawinan di sini ya, bahwa ada suatu hal yang memang sering menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat kita, keluarga kita, tentang pernikahan yang terlalu dini ya. Yang jelas bahwa di dalam Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Artinya perkawinan itu atau pernikahan itu adalah sunnahku, kata beliau. Dan barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa tentunya perkawinan itu atau pernikahan itu antara seorang lelaki dan seorang perempuan itu dalam rangka apa? Tujuannya apa? Yang paling pokok sekali tujuannya adalah untuk menciptakan suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi bahwa dalam Al-Quran dijelaskan begini bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah ila akhir ayat ya. Artinya bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan masing-masing orang itu punya pasangan ya. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki ya.
untuk membangun sebuah rumah tangga. Dengan tujuan apa? Litaskunu ilaiha, agar mereka dalam berhimpun dalam satu rumah tangga itu tercipta suatu kehidupan yang tenang dan tentram. Nah, jangan sebaliknya, malah begitu perkawinan, begitu kawin, begitu nikah, malah bukan menjadi sakinah mawaddah warahmah, tapi malah setiap hari itu bertengkar terus. Ya, ada satu adigio mengatakan begini, bahwa ada satu rumah tangga itu setiap hari bertengkar, istrinya setiap hari menangis terus. Ya, terus ada mengatakan begini, bertanya, ini di sebelah tetangga saya ini apakah rumah tangga atau rumah duka ini? Ya, karena setiap hari menangis terus. Ya, nah ini kenapa? Itu penyebab utama, yang salah satu penyebab utama adalah karena mereka yang membangun rumah tangga itu belum siap. Ya, belum siap dari sisi mentalnya, belum siap dari sisi fisiknya, maupun belum siap dari sisi ekonominya. Nah itu. Nah sehingga apa? Terjadi itu tadi katakan, apakah ini rumah tangga atau rumah duka? Karena setiap saat aku terdengar menangis terus. Ya, nah, memang di dalam Islam itu diperintahkan bahwa salah satu hak daripada seorang anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya adalah pertama, ayuh sinasmuhu, berikan dia nama yang bagus. Ya, wadabahu, berikan dia pendidikan akhlak, ajari dia akhlak yang bagus. Ya, kemudian wa yu'allimahul kitaba, ya, didik dia, latih dia belajar supaya dia bisa membaca, bisa menulis. Ya, kasih sekolah kan. Nah, kemudian yang berikutnya, wa alla yarjuku illa thayyiban, jangan dikasih makan kecuali yang halal. Nah kemudian yang kelima adalah wa tuzawwijuhu idza adraka, artinya carikan jodohnya ketika dia sudah dewasa. Nah ini kita harus garis bawahi dewasanya itu. Ya, nah, dewasa itu harus dewasa fisik, ya, dewasa mental, maupun dewasa ekonominya. Nah sehingga nanti jangan sampai nanti di belakang hari meninggalkan generasi-generasi yang bukan generasi yang kuat, tapi malah tadi yang saya katakan tadi, generasi yang lemah. Nah kemudian rumah tangga bukan menjadi rumah tangga, tapi kelihatan kedengarannya seperti rumah duka, karena menangis terus menerus. Nah itu. Dan saya kira ini tanggung jawab orang tua, bagaimana supaya mendidik anak itu sehingga dia tumbuh menjadi anak yang punya kualitas. Ya, jadi oleh sebab itu makanya beberapa faktor tarif pendidikan tadi itu harus diberikan kepada mereka. Dan oleh sebab itu makanya tentunya orang tua harus mampu menjalani fungsi orang tuanya dengan baik. Ya, nah sehingga menghindari melahirkan rumah tangga yang bukan rumah tangga, tapi kelihatannya rumah tangga, tapi isinya adalah rumah duka tadi. Ya, ya, oleh sebab itu makanya anak yang sudah dewasa harus betul-betul dewasa, baik dari sisi fisik, sisi mental, maupun dari sisi ekonomi. Sehingga jangan sampai umpamanya ibu-ibu terlalu cepat kasih nikah anak yang masih berusia sekolah, masih berusia, akhirnya bukan menjadi rumah tangga, tapi menjadi rumah duka tadi. Ya, malah justru menambah beban orang tua. Nah seharusnya kalau anak-anak itu kalau sudah menikah berarti dia sudah harus mampu mandiri. Nah, mandiri dari sisi berbagai macam aspek tadi. Tapi jangan sampai begitu sudah nikah, punya istri bawa ke rumah, punya suami bawa ke rumah, tadinya ibu-ibu hanya punya rumah tangga itu adalah hanya beberapa orang, tambah lagi anak punya suami, anak punya istri yang belum punya penghasilan apa-apa, tambah jadi beban bagi kita semua. Dan sekira itu sebagai sebuah pengantar singkat, nanti insya Allah sebentar kalau ada yang mau bertanya nanti kita akan berikan penjelasannya. Jadi intinya bahwa Islam itu atau agama ini tidak menghendaki kita menjadi susah. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Kata Allah bahwa kami tidak menjadikan dalam agama itu agar kamu menjadi susah. Ya, harus kita bergembira, harus kita mampu menata kehidupan ini dengan baik. Saya kira mungkin demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Baik ya, luar biasa ya. Memang menikah itu adalah sunnah ya, tapi tujuannya adalah kebahagiaan ya. Kalau tidak bahagia, buat apa? Seperti itu ya kira-kira ya Ustadz ya. Baik, kita coba di kesempatan ini juga akan coba dengarkan ya pengantar juga dari Ibu Haja Masni ya. Ini kan setiap saat ini, setiap harinya juga menggeluti memperhatikan keluarga yang ada di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate ini ya. Nah, bagaimana membentuk keluarga yang ideal, seperti apa untuk mencapai kebahagiaan yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan yang paling utama, nikmat Islam dan iman yang ada di dalam diri kita, sehingga insya Allah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengisi untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi Ustadz dikatakan bahwa orang yang baik yaitu orang yang bermanfaat kepada sesama, kepada orang lain. Ya, sesuai dengan judul yaitu perkawinan dini atau pernikahan dini. Dan untuk menciptakan keluarga yang kualitas yang kuat, ya, saya ingin sampaikan melalui undang-undang dulu, ya, karena dari segi Islam tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Usman. Kalau kita lihat bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, bahwa usia perkawinan yang diharuskan sesuai undang-undang itu sebelum diperbaharui, ya, yaitu untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Tetapi karena masalah banyak perkawinan di bawah umur dan lain-lain yang mengakibatkan banyak akibat yang tadi sudah dikatakan oleh Ustadz, ya, akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana dilengkapi di usianya ditambah. Jadi untuk perempuan dan laki-laki, ya, usianya paling kecil itu 19 tahun, ya, dua-dua. Kalau dulu cuma perempuan, laki-laki yang 19 tahun, ya. Kenapa demikian? Karena ini untuk mencegah terjadi perkawinan di bawah umur. Kadang kita lihat, ya Ustadz, ya, kadang masih 14 tahun, 15 tahun orang tua suka nikah. Padahal kan tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Usman bahwa fisik juga belum kuat, ekonomi juga belum, ya, mental juga belum kuat, dan ini akan mengakibatkan terjadinya ke depan perceraian. Memang perceraian itu halal, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan undang-undang tadi, berarti dilarang. Agama juga mau kan supaya perkawinan mapan, ya, menuju sakinah mawaddah warahmah. Jadi kaitkan dengan perkawinan dini ini kan sudah ada ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Ternate yang disebut di sini, ya, Perwali Nomor 2 Tahun 2021, ya, yang mana ada batas-batasnya perkawinan, ya. Jadi paling utama umur yang paling pertama, karena umur yang sudah dewasa, ya Pak Mat, umur sudah mapan akan membawa rumah tangga itu penuh kebahagiaan, ya. Tidak ada ekonomi juga bisa menyebabkan perkawinan dini, ya, dari perkawinan dini karena ekonomi yang tidak mapan, belum kerja sudah mau nikah bagaimana? Ibu-ibu, orang yang di majelis ta'lim ini diberikan upaya untuk majelis ta'lim supaya bisa disosialisasi di dalam keluarga, nanti di masyarakat, ya, disosialisasi di Tugafo ini bahwa jangan dulu, kalau ada yang mau kasih nikah anak-anak masih umur 15 tahun, jangan, undang-undang bilang terbisa baru, di agama juga mau mesti mapan, ya. Sudah ada Perwali Nomor 2, jangan ketemu ini nanti anak-anak susah, ya. Kenapa demikian? Perkawinan dini akan mengakibatkan dengan demikian kualitas keluarga tidak baik, tidak kuat, ya, itu pertama. Yang kedua, bisa juga dari segi kesehatan mengakibatkan nanti keturunannya anaknya stunting. Itu anaknya apa? Pendek, anaknya tidak normal, ya. Ini juga mencegah, ya. Terus dari bidang ekonomi, dari segi stunting kesehatan. Jadi diharapkan kita sebagai orang tua, mari kita menjaga anak-anak kita di lingkungan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat dan kembali ke masyarakat. Mari, karena katakan walaupun satu ayat, ya, Rasulullah bilang, sampaikan olehmu walaupun satu ayat itu sudah menjadi amal jariah. Jadi mari ibu-ibu, dengan adanya pelatihan ini, kerjasama dengan Gamalama TV, Daur Mala, Wahana Visi, ada BKMT, ya, lihat tuh banyak. Mari kita sosialisasikan untuk mencegah, ya. Dan ibu-ibu,
Kalau ada masalah-masalah keluarga yang sedikit ya, anak-anak kita, mari kita nasihat kepada mereka. Kalau yang sudah terlanjur misalnya ya, karena ini juga kebebasan bergaul ya, kadang-kadang mengakibatkan sudah hamil duluan ya, betul kan? Betul tidak? Terpaksa orang tua mesti kasih nikah ya. Tetapi sebenarnya kan padahal sebenarnya belum boleh, tapi nikah karena memang mesti harus, karena sudah terlanjur sudah. Itu padahal kan dikatakan bahwa jangan jangan kita berzina, itu kan dilarang oleh agama Allah Subhanahu. Kalau belum nikah, belum sah, belum boleh kita berhubungan suami istri ya. Jadi ibu-ibu melalui majelis ta'lim ini, ibu-ibu mari sambungkan suara-suara ini yang kami dari Ustadz Usman, dari saya nanti dari Ibu Dewa ya, dari Pamat, kita sampaikan supaya mencegah ya. Saya ingin sampaikan juga kepada ibu-ibu, kalau ada masalah-masalah keluarga, mari sama-sama kita benahi, kita saling keterbukaan. Karena di dalam rumah tangga, kalau ini yang sudah mencegah, kalau sudah terjadi perkawinan ya, kalau sudah terjadi perkawinan, jangan ada rahasia antara suami dan istri. Kita harus terbuka ya. Kalau ada masalah, mari sama-sama bilang, Pak, ini anak ini dia keluar malam terus-terus, bagaimana ini kita mencegah? Ini melindungi anak-anak kita. Dan kalau anak-anak nih banyak perkawinan dini terjadi ini, kalau saya lihat nih dari HP ini juga. Karena subaku ini di HP, kau bilang mau baku dapat, akhirnya sudah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti hal-hal ini dicegah ya, ibu-ibu. Mari ibu-ibu jadi penyambung suara kami untuk supaya mencegah pernikahan dini, karena kalau bisa terjadi perkawinan di bawah umur, perkawinan ini sesuai yang tadi tidak sesuai dengan umur dari undang-undang maupun diperwali, ini berarti merugikan anak itu sendiri. Masa depannya akan hancur. Kadang terjadi akibat perkawinan dini, putus sekolah, sudah bisa sekolah, sudah bisa lanjut. Ini akhirnya akan merugikan sendiri. Jadi saya ingin sampaikan, apabila ada masalah-masalah keluarga, mari ke Puspaga Inokane, Kota Ternate ya, dari 10 kabupaten kota yang baru terbentuk Kota Ternate. Puspaga itu apa? Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ pencegahan, Ustadz. Kami punya ini di Gedung Wanita itu, di muka BI. Ya, ibu-ibu datang, mari kita berikan edukasi, berikan pemahaman sehingga rumah tangga menuju kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu yang paling penting. Mungkin itu dari saya sebentar. Terima kasih. Baik ya, luar biasa. Kebahagiaan itu adalah hal yang penting ya. Tadi dijelaskan bahwa dampak dari pernikahan ini kan tidak baik sama sekali ya terhadap untuk keluarga. Baik, kita akan break dulu sebentar. Sesaat lagi nanti setelah kita kembali dalam segmen berikutnya, kita akan coba dengarkan pemaparan materi atau pengantar juga dari Ibu Nurdewa. Apakah benar Ternate merupakan salah satu kota yang katanya atau kabarnya pernikahan dininya sangat tinggi, apalagi di saat pandemi ini? Kita akan dengarkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.